فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemarin yang disuruh setoran siapa? Ada belum? Hadis kedua udah hafal? Antum udah hafal? Masih ingat enggak? Bisa hadis kedua? Insyaallah. Bisa. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sa'di sa'ar la yura alaihi atharu safar la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta qala fajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billah al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan. Qala al ihsanu Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa anta rabbatan uratan a'lata ri'a asya'i yatawalluna fil dunya thumma tarahu qala bismillah thumma qala ya Umar atadri man sa'il. Qultu Allah rasulullah a'lam. Qala fa innahu jibril ataku antum dinan wa muslim. Na'am, barakallahu fikum, ahsan. Insyaallah taala untuk yang besoknya itu hari Selasa besok ini insyaallah antum ya, siap? Lumar bisa antum lagi insyaallah ya. Nanti diulang semua ini. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Ya, na'am. Kemudian barakallahu fikum besok juga insyaallah dibaca cepat, singkat, jelas, gamblang, pelan-pelan. Paham ya? Cepatnya cepat lancar maksudnya. Paham ya? Pelan-pelan ejaannya setelah antum. Ya, siap insyaallah? Ayo. Nah, barakallahu fikum. Karena mungkin hari Rabu yang isi lain lagi, paham ya? Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, diulang-ulang terus, hadisnya mudah sekali, pendek, enggak panjang, cuman sedang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum, qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masih pada pembahasan mengenai ar-ru'yah, yaitu mengenai al-ihsan. Sudah kami jelaskan bahwasanya al-ihsan sebagaimana yang tertera atau tercantum dalam hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak bisa melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Hadis yang mulia ini adalah hadis mengenai muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya harus memiliki na'am barakallahu fikum rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melanggar perkara-perkara yang Allah taala na'am barakallahu fikum perintahkan kemudian kita melanggar, atau perkara-perkara yang Allah taala larang kemudian kita justru mengerjakannya, na'am barakallahu fikum, hendaknya merasa diawasi, sehingga terdorong untuk apa? Tidak melakukannya, terdorong untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang Allah taala larang. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lihada
lamma sa'ala Musa alaihissalam, oleh karena ini berkaitan masalah apa? Masalah ru'yah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Nah, barakallahu fikum, namun tidak di dunia. Adapun di dunia, hamba-hamba atau manusia ini belum diberikan apa? Kemampuan. Belum diberikan kemampuan, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, oleh karena ini tatkala Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku, aku akan melihatmu. Ini permintaan Musa alaihissalam. Perhatikan baik-baik. Permintaan Musa alaihissalam, rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku, aku akan apa? Akan melihatmu, atau aku akan melihatmu. Tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku. Namun apa? Barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan, qala Allahu lan tarani. Sungguh engkau tidak bisa apa? Melihatku. Ini kapan ini? Di mana? Di dunia. Di dunia memang enggak bisa melihat. Karena apa? Karena belum diberikan kemampuan. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar melihat ke arah gunung. Kalau seandainya gunung itu tetap dalam keadaan posisinya, niscaya engkau akan melihatku, kata Allah Ta'ala. Tapi setelah Allah Ta'ala baru menampakkan cahaya saja, nah barakallahu fikum, gunungnya hancur enggak? Hancur. Nabi Musa pun jatuh, nah barakallahu fikum, tersungkur dalam keadaan pingsan di situ sudah. Karena memang belum diberikan kemampuan. Belum diberikan apa? Kemampuan. Adapun nanti di hari kiamat, di ursatul qiyamah, itu bisa dilihat dan di surga. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang sahih at-thaifatul mansurah, bahwasanya kaum mukminin, kaum muslimin, mereka nanti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajahnya di dua tempat, di ursatul qiyamah sama di surga. Naam. Kita lihat, yakni fid dunya, engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Ini pendapat yang sahih ya. Berbeda dengan kelompok sesat kemarin siapa? Sufiyah. Yang akidah mereka adalah ittihadiyah al-hululiyah. Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Allah Ta'ala berada di dalam makhluknya. Meyakini Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di mana? Di dunia. Ini Sufiyah. Karena keyakinan mereka seperti itu tadi, ittihadiyah. Jadi Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Antum melihat makhluk yaitu Allah, gitu loh. Paham ya? Antum melihat makhluk, ya Allah berada di dalamnya itu. Keyakinan yang rusak seperti ini. Kemudian muncullah Mu'tazilah. Mu'tazilah berdalilkan dengan ayat ini, lantaroni, lan kata mereka an-nafyu al-mu'abbad. Nah, barakallahu fikum, yaitu peniadaan yang dikekalkan. Nah, barakallahu fikum, bukan nafyu al-mu'aqqad. Sebenarnya kalau kita perhatikan sesuai dengan siyak dan konteksnya. Terkadang lan itu memang nah barakallahu fikum nafyun mu'aqqad, terkadang nafyun mu'abbad. Paham itu ya? Penafian yang sifatnya dibatasi dengan waktu, terkadang penafian yang sifatnya selama-lamanya kalau ada qarinah. Kalau ada apa? Qarinah. Nah, barakallahu fikum, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, walan tuflihu idzan abada. Walan tuflihu idzan abada. Abada inilah yang menjadikan qarinah. Niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti lannya benar-benar meniadakan selama-lamanya. Karena ada abada tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Tapi di sini lantaroni kembali pada hukum asal. Nafyun mu'aqqad, peniadaan yang sesaat saja. Engkau tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia. Nah, orang-orang Mu'tazilah ya, di antaranya yang dipelopori oleh siapa? Az-Zamakhsyari. Nah, barakallahu fikum, Mahmud Az-Zamakhsyari, itu apa? Dia berpendapat lantaroni selama-lamanya. Engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Ini pendapat siapa tadi? Mu'tazilah. Paham ya? Pendapat Sufiyah, Allah Ta'ala bisa dilihat enggak, Akh Yusuf? Pendapat Sufiyah di mana? Dalam rumah? Apa? Menurut orang Sufiyah yang keyakinan mereka ittihadiyah al-hululiyah, Allah Ta'ala bisa dilihat enggak? Paham belum? Allah musta'an. Bisa dilihat enggak? Ittihadiyah itu mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Allah Ta'ala berada di dalam makhluk itu. Berarti Allah Ta'ala bisa dilihat enggak? Di mana? Di dunia. Ini kubur, di dunia. Oh ya, di dunia ini. Bahkan mengatakan Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Keliru enggak ini? Keliru. Allah musta'an. Jadi dia melihat sesuatu yang ada itu Allah sudah. Paham ya? Bahkan ada yang mengatakan ma fil jubah illallah. Tidak ada yang jubah ini di dalam jubah ini kecuali Allah. Allah musta'an. Ini ternyata pendapat yang perlu kita berhati-hati darinya.
Mu'tazilah mengatakan enggak bisa dilihat, enggak di dunia, enggak di akhirat katanya. Allah musta'an. Akhirnya at-Taifatul Mansurah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia karena memang hamba-hamba belum diberikan kemampuan. Adapun nanti di akhirat bisa dilihat. Di mana tadi? Di yaumil qiyamah sama di surga. Naam, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, jangan sampai keliru ya. Yang jelas jangan sampai keliru karena ru'yah ini penting sekali. Dalilnya sangat banyak sekali. Ketika segenap para sahabat berkumpul kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan bisa melihat Rabb kita nanti di hari kiamat? Rasulullah mengatakan, "Hal tudammuna fi ru'yatis syams laisa dunha sahab?" Qalu, "La ya Rasulullah." "Hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatal badr?" Qalu, "La ya Rasulullah, innakum satarawna kadzalik." Artinya apa? Ketika Rasulullah ditanya, "Hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rabbku atau wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita nanti dari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Apakah kalian berdesak-desaan ketika kalian melihat matahari yang apa? Yang di bawahnya enggak ada awan sama sekali? Nah, barakallahu fikum, kan enggak berdesak-desaan, dilihat dari mana saya bisa? Kemudian mereka mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah. Apakah kalian berdesak-desaan? Yatazahamun." Nah, ribut, rebutan ketika melihat bulan purnama? Mereka mengatakan, "La ya Rasulullah, innakum satarawna kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Ta'ala seperti kalian melihat bulan dan matahari yang di bawahnya tidak ada awan tadi itu. Maksudnya bagaimana? Ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'u bil mar'i. Maksudnya cara melihatnya itu seperti cara melihat bulan, bukan Allah Ta'ala seperti bulan. Jangan sampai salah paham nih ya. Maksudnya cara melihatnya seperti ketika antum lihat bulan purnama. Antum ketika melihat bulan purnama, tahu bulan purnama antum? Kapan itu? Tanggal berapa? 1 atau 2? Nah, berarti belum pernah melihat. Yang dilihat selama ini ternyata bukan bulan purnama nih ya. Tanggal 1 bulan apa? Bulan sabit. Tanggal 1 yang kayak arit itu, yang kayak apa namanya? Sabit itu bukan bulan purnama. Antum selama ini pernah lihat bulan purnama belum? Tanggal berapa? 3 atau 5? Enggak tahu, Allah musta'an. Antum pernah lihat bulan purnama? Masa belum pernah melihat nih? Aneh sekali. Antum pernah melihat bulan purnama? Belum juga? Subhanallah. Antum pernah melihat? Kapan? Tanggalnya enggak tahu, labas. Ya, bulan purnama itu nah barakallahu fikum mulai benar-benar bulat dan juga sempurna tanggal 15. Paham ya? Nah, tanggal 15 ya, 13 sudah mulai besar, 14 sudah mulai besar. Nah, tanggal 15 itu puncaknya, bulan purnama. Kalau enggak percaya buktikan nanti. Paham ya? Kalau misalkan nah tapi harus tahu tanggalnya ya, mulai tanggal 1, misalkan tanggal 1 bulan apa? Syawal misalnya berarti 15 Syawal. Contoh aja seperti itu. Jadi, ketika tanggal 15 atau 14 tadi itu tinggal tanggal 15 sudah benar-benar sempurna biasanya. Paham itu ya? Itu bulan purnama. Nah, ketika antum melihat bulan purnama, antri enggak? Antri enggak? Hah? Antri? Enggak antri, enggak desak-desakan, enggak rebutan. Lihat dari mana saja bisa. Nah, kalian nanti kita semua melihat Allah Subhanahu wa taala caranya seperti itu. Enggak antri, enggak berdesak-desakan, enggak rebutan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham. Oh, berarti Allah Taala seperti bulan. Nah, berarti orangnya gagal paham. Paham ya? Gagal paham berarti orangnya ya. Nah, berarti Allah Taala seperti matahari. Oh, gagal paham. Hadis tersebut menyatakan apa? Cara melihatnya itu seperti ketika cara melihat bulan. Bulan purnama itu dilihat dari mana saja, kelihatan enggak? Kelihatan. Antum ketika melihat antri atau enggak? Enggak antri, enggak berdesak-desakan, enggak antri, enggak ribut. Nah, seperti itu cara melihatnya. Bukan bulan itu seperti Allah Taala. Jangan salah paham ini ya. Ayyuhan barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah dilihat berapa tempat? 2 tempat. Di mana dan di mana? Hari kiamat dan surga. Adapun Mu'tazilah, Allah Taala bisa dilihat enggak? Di mana enggak bisa lihat? Semua selama-lamanya, dunia akhirat enggak bisa dilihat semuanya. Sufiyah, Ittihadiyah, Al-Hululiyah. Allah Taala bisa dilihat enggak? Di mana? Dalam kuburan manusia. Hah? Di mana? Setiap melihat apa? Allah Ustaz. Yang jelas menjelaskan yang jelas. Pendapat Sufiyah kan sudah ada 3 pendapat. Ana ulangi lagi, ada Mu'tazilah, ada Sufiyah, ada Ahlus Sunnah. Pendapat Mu'tazilah Allah Taala enggak bisa dilihat selama-lamanya.
Di dunia apalagi, di akhirat pun enggak bisa dilihat. Itu Mu'tazilah. Pendapat Sufiyah yang keyakinan mereka ittihadiyah, Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, Allah Ta'ala berada dalam makhluknya, itu berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat katanya. Di mana? Di dunia ini. Allah musta'an, seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan enggak bisa. Di dunia enggak bisa dilihat, tapi di akhirat bisa dilihat di dua tempat tadi. Ingat-ingat insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Li'anna Musa alaihissalam la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya. Karena Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Wala ahada yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya. Dan tidak seorang pun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Li'azamatihi subhanahu wa ta'ala, karena agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghalang-halangi dari hambanya dengan cahaya. Kisahnya sudah kita lewati dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena fil hadits hijabuhun nur, sebagaimana yang tertera dalam hadis rawahu Muslim, hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari siapa namanya? Abdullah bin Qais. Ahsan. Abu Musa al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Naam. Radhiyallahu anhu. Hijabuhun nur, penutupnya, hijabnya itu adalah cahaya. Sehingga ketika Allah Ta'ala menampakkan baru cahaya saja, cahayanya baru nampak cahaya saja, gunungnya apa? Hancur. Bayangkan itu. Menunjukkan memang belum dikasih kemampuan. Belum dikasih kemampuan. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat, fala ahada yarallaha fi hadid dunya. Enggak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nabi kita Muhammad pernah lihat enggak kira-kira? Ketika Isra Mi'raj. Pernah ngelihat enggak? Ketika Rasulullah sampai ke langit yang 7, ke 6 tempat namanya Sidratul Muntaha di sana. Nah, barakallahu fikum, di sana ada Baitul Ma'mur. Rasulullah melihat Allah Ta'ala enggak? Antum? Rasulullah pernah melihat Allah Ta'ala belum? Enggak pernah? Pakai hijab gimana? Berarti Rasulullah yang dilihat Rasulullah Allah Ta'ala atau cahaya? Cahaya. Dijelaskan dalam hadis itu bahwasanya dilihatin nurun ana ara. Nah, barakallahu fikum, cahaya yang saat itu dilihat. Bukan apa Allah Subhanahu wa taala, karena memang hamba-hamba ini belum diperkenankan, belum diizinkan untuk melihat di dunia ini. Barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, jangan sampai kita keliru. Kalau ada orang ngaku tadi malam aku mimpi melihat Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Lah bagaimana? Bagian seperti ini bohong. Melihat Rasulullah aja kalau enggak seperti sifatnya aslinya bohong. Tadi malam mana mimpi, lagi tidur habis salat malam, didatangi orang berjubah putih katanya. Jenggotnya panjang, rambutnya panjang, pakai sorban, tapi dia ngerokok. Paham ya? Nah, katanya Rasulullah ini keliru enggak nih? Keliru. Jadi jangan sampai karena kalau dalam mimpi itu Rasulullah sudah menjelaskan, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Tapi bagaimana? Dilihat dulu sifat-sifatnya. Kriterianya bagaimana? Sifat-sifat Rasulullah bagaimana? Nah, kalau sifat Rasulullah kok ngerokok di situ, merokok, berarti bukan Rasulullah yang datang itu. Paham ya? Nah, mungkin apa? Setan atau yang semisalnya, Allahul musta'an. Walaupun berjubah, berjenggot misalkan. Allahul musta'an. Jangan sampai kita tertipu ya. Hadisnya sahih, barang siapa yang telah melihatku di dalam mimpi, na barakallahu fikum, sungguh dia telah melihatku. Gitu kan? Gimana lafaznya? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Tapi bagaimana? Ini hadisnya sahih, cuman harus sesuai dengan sifat-sifat yang dipelajari. Sifat-sifat yang dikabarkan kepada kita, enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nah, tadi malam aku mimpi melihat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan untuk menggali apa? Menggali tanah di belakang rumahku katanya. Nah, ada apa di situ? Ternyata ada kitab suci katanya. Allahul musta'an. Ini semuanya bukan. Ini semuanya bukan ya. Terkadang seperti bisikan setan yang terkutuk. Bisikan apa? Setan yang terkutuk. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Ikhwan fi din azan yasakumullah, kata beliau, fala ahada yarallaha fi hadid dunya. Enggak ada seorang pun yang melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Wa innama dallatil adillatu fil kitab was sunnah ala annal mu'minin yukrimuhumullah yaumal qiyamah. Dan hanya saja yang telah ditunjukkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya kaum mukminin Allah Ta'ala muliakan mereka di hari kiamat nanti. Paham ya? Allah Ta'ala akan bisa dilihat di hari kiamat nanti. Fakama annahum abaduhu fi hadid dunya min ghairi ru'yatin lahu, maka sebagaimana mereka beribadah kepada Allah di dunia ini
tanpa melihat Allah Ta'ala. Wa innama amanu bih, namun hanya saja mereka semuanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuqirru uyunahum bi an yatajalla lahum wa yarawnahu ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Di dunia kita beribadah enggak pernah melihat. Paham ya? Tapi kita beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Itu nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan apa? Akan membuat mata-mata kita sejuk dengan apa? Allah Ta'ala menampakkan kepada kita dan kita melihatnya dengan apa? Dengan mata kita semuanya. Nah, dengan pandangan-pandangan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, barakallahu fikum. Ammal kuffar, perhatikan orang kafir nih. Adapun kuffar lam yu'minu billahi fi hadid dunya, ketika mereka tidak beriman kepada Allah di dunia ini, fa innallaha yahjubuhum an ru'yatihi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dari melihatnya di hari kiamat nanti. Jadi mereka enggak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum, enggak bisa melihat. Karena apa? Nah, barakallahu fikum, memang Allah Taala menampakkan hanya kepada segenap kaum mukminin. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan orang-orang kufar, itu bukan dengan penampakan yang membuat mereka senang. Tapi membuat mereka apa? Mereka semuanya tidak senang dan ragu, dan juga istilahnya apa? Gelisah, dan mereka ketakutan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya orang-orang kufar juga ditampakkan, tapi beda ketika Allah Taala menampakkan kepada barakallahu fikum kaum mukminin. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzal lamahjubun. Sekali lagi atau sekali-kali tidak akan mungkin mereka itu bisa melihat. Sesungguhnya mereka semuanya pada hari tersebut terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi dari Rabb mereka. Orang kufar enggak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Fa idza kana al-kuffaru yuhjabuna 'anillahi fil akhirah, fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang-orang kufar mereka dihijabi, ditutup dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka sesungguhnya orang-orang mukminin mereka akan melihat Rabb mereka Subhanahu wa taala. Ini di akhirat ya, di hari kiamat. Di surga tambah nikmat lagi di surga. Nah, kisahnya ini kalau antum mau panjang lebarnya, bisa melihat kitabnya sendiri berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih, Hadil Arwah. Nah, Hadil Arwah ila biladil afrah, itu bagus sekali itu. Nah, itu di situ menjelaskan tentang surga. Mulai dari penduduk surga itu siapa saja. Kemudian jarak antara orang kaya dan orang miskin berapa jaraknya. Penduduk surga itu bagaimana? Apakah ada orang tua? Apakah ada orang barakallahu fikum yang sudah lansia lanjut usia? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Di surga itu semuanya jadi muda semua nanti. Biidznillah. Ya, kita semuanya berharap semoga menjadi penduduk surga. Enggak ada sana. Nah, barakallahu fikum, misalkan ibu kita sunniyah salafiyah sudah tua misalkan, nanti di sana menjadi muda semuanya. Nah, nanti kalau antum bisa lihat kitab tersebut dalam baca pakai bahasa Arab itu ya, barakallahu fikum, Hadil Arwah, bagus sekali itu. Disebutkan di situ perempuan-perempuan semuanya gadis terus. Enggak ada yang janda. Nah, ini jangan senyum-senyum, beneran ini. Nah, barakallahu fikum, ini beneran ya. Di surga ini Masya Allah, kenikmatan luar biasa, enggak pernah terbayangkan oleh apa? Bayangan-bayangan kita, barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Rasulullah bercanda dengan seorang barakallahu fikum wanita yang tua, Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannatal ajuz. Tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya menangis perempuan tua tadi ya, menangis. Setelah menangis Rasulullah mendatangi, "Kenapa kamu menangis?" Kemudian si wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya di surga tidak ada perempuan tua." Padahal dia kan perempuan sahabat. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan, memang enggak ada. Di sana semua nanti dijadikan apa? Wa ja'alnahunna abkara. Dijadikan menjadi abkar, gadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kitab apa tadi? Hadil Arwah ila biladil afrah. Itu bagus sekali, barakallahu fikum, kitabnya mengenai surga, bagaimana penduduk surga. Di sana nanti ada pelayan-pelayan, anak-anak kecil sebagai pelayan, Masya Allah. Kemudian kapan saja antum mau makan, tinggal dekat metik aja. Kutufu wadaniyah. Jadi yang antum mau petik itu dekat sendiri sudah. Paham ya? Enggak usah panjang lebar udah. Enggak ada BAB itu, enggak ada kencing, enggak ada kencing. Paham ya? Keringatnya itu enggak sebau sekarang kita ini. Paham ya? Keringatnya berbau misik. Bau apa? Bau misik. Kalau keringat kita sekarang di dunia bagaimana keringatnya coba? Nah, barakallahu fikum, baunya bukan misik lagi sudah. Allahul musta'an. Yang jelas perlu diperhatikan, barakallahu fikum, kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya.
ma la ainun ra'at, belum pernah mata melihat. Barakallahu fikum. Naam, kemudian di sana itu ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, di kebun-kebun. Di kebun. Nah, kebunnya itu enggak seperti sekarang kita saksikan. Di bawah kebun itu ada mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai yang terbuat dari apa? Airnya itu air khamr yang semula kita diharamkan di dunia ternyata bisa dihalalkan nanti. Air khamr. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian air susu, air madu, air tawar juga ada. Semuanya ada lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Nah, bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan. Tambahannya apa maksudnya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pasar-pasar surga, bayangkan. Kita di dunia banyak pasar tapi banyak maksiat. Banyak fitnah, tapi di surga kan Masya Allah. Nah, setiap kali melihat Allah Subhanahu wa taala, nah, diberikan apa? Keutamaan yang sangat luar biasa. Yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Nah, barakallahu fikum. Ini bisa dilihat panjang lebarnya dalam kitab Hadil Arwah. Nah, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Intinya surga itu adalah suatu kenikmatan yang sangat mulia, dan kalau seandainya kita bandingkan dengan apa yang ada di dunia itu enggak ada apa-apanya. Surga yang paling bawah tingkatannya itu aja barakallahu fikum bisa dikatakan lebih bagus dari 10 kali dunia dan seisinya. Itu surga yang paling bawah. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi orang-orang yang misalkan masuk surga yang bagian paling ringan paling bawah tadi itu pun merasa yang paling unggul sudah. Padahal masih ada orang yang di atasnya lagi. Masya Allah. Nasallaha an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Taala semoga termasuk penduduk surga. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, fa idza kana al-kuffaru yuhjabuna 'anillahi fil akhirah fa innal mu'minin yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang-orang kufar mereka terhijabi, tertutupi dari melihat Allah Taala di akhirat nanti, maka sebaliknya orang-orang mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama tawatarat bihadza, kama tawatarat biha, na'am. Kama tawatarat bihadil adillah. Kama tawatarat bihadza al-adillah. Sebagaimana telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Fa qauluhu ka'annaka tarah, maka ucapanmu atau ucapan Rasulullah ka'annaka tarah, sesungguhnya engkau apa? Seakan-akan engkau melihatnya. Perhatian baik-baik. Hada dalilun ala annahu la yura fid dunya mu'ayyanatan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Taala tidak bisa dilihat di dunia dengan apa? Mata kita langsung. Enggak bisa. Paham itu ya? Na'am barakallahu fiikum. Wa inna man yura fil qalb wal yakin wal iman. Hanya saja bisa dilihat dengan apa? Di dalam hati dan keyakinan dan keimanan. Alladzi la yukhalituhu asy-syak. Alladzi la yukhalituhu syakku, na'am syakkun wa hadhi a'la maratibi. Yang tidak tercampuri hati yang apa? Penuh dengan keyakinan keimanan yang tidak tercampur dengan keraguan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Tapi kalau kita enggak mampu melihat bagaimana? Pastikan Allah Taala melihat kita. Jangan dibayangkan dengan bayangan kita. Sudah kami sebutkan berkali-kali barakallahu fikum, sebagaimana jelaskan para ulama, bayangan-bayangan kita semuanya ini pasti tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Kemungkinan kedua, kita akan menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang enggak ada. Dibayang-bayangkan gini, jangan-jangan seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Satu. Kalau seperti ini berarti enggak mungkin, harus seperti ini. Wah, lebar, luas, panjang. Akhirnya ujung-ujungnya menyamakan sesuatu apa? Dengan sesuatu yang tidak ada. Paham ya? Atau sesuatu yang mustahil wujudnya. Oleh karena itu kita tidak dituntut untuk membayangkan, tapi meyakini bahwasanya kalau kita tidak mampu seakan-akan melihat Allah Taala, pastikan Allah Taala melihat kita. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, seperti itu. Wa ba'daha martabatun qala fiha, setelah itu ada tingkatan lagi. Tingkatan pertama apa? Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan yang tinggi ya. Seakan-akan engkau melihatnya, tingkatan yang tinggi. Berikutnya ada tingkatan lagi. Qala fiha sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarah, jika engkau tidak mampu melihatnya, yakni lam tasil ila hadid darajah minal yaqin, yaitu engkau tidak bisa mencapai tingkatan barakallahu fikum, keyakinan ini, maksud tingkatan keyakinan ini enggak sampai tingkatan yang pertama, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Taala melihatmu. Perhatikan baik-baik ini. Makna ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya.
Jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fa innahu yaraka ay tu'minu bittila'illahi 'alaik. Engkau mengimani bahwasanya Allah Ta'ala mengawasimu. Jadi mengawasi kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih terkadang bisa mengelak dari pengawasan makhluk, pengawasan hamba, pengawasan para pengawas. Paham ya? Masih bisa mengelak, tapi pengawasan Allah Ta'ala enggak bisa. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Kita semakin sembunyi semakin nampak. Paham ya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Barakallahu fikum. Semut hitam, tahu semut hitam antum? Perhatikan baik-baik. Semut hitam itu berada di bawah batu hitam, di kegelapan yang gelap gulita, di dasar lautan yang sangat dalam sana itu Allah Ta'ala mengetahui. Semut hitam, bayangkan. Nah, kita yang semut hitam di depan kita aja nampak, itu kadang enggak nampak. Paham ya? Semut hitam. Kita manusia, barakallahu fikum. Nah, terkadang seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala nampak semuanya. Enggak ada yang terkecuali, barakallahu fikum, tidak ada yang terkecualikan. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa hadhihi aqallu minal ula. Ini lebih sedikit dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Yang kedua, jika tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihat kita. Ini tingkatan yang kedua. Paham ya? Insyaallah ya? Naam. Kita lihat. Lakinnaha darajatun 'aliyatun. Tapi walaupun yang kedua ini pun tingkatan yang tinggi juga. Cuman yang pertama lebih tinggi. Karena tingkatan keyakinan itu bertingkat-tingkat ya. Paham ya? Yakin itu urut-urutannya, tingkatannya ada 3. Apa? Sebutkan antum. Diurutkan. Apa dulu? Ada 3. Maratibul yakin. Nah, maratibul yakin, tingkatan-tingkatan keyakinan ada 3. Pertama apa? Apa? Antum? Enggak tahu juga? Antum? Wallahu a'lam. Antum? Wallahu a'lam. Antum? Ilmu yakin. Lihat, ilmu yakin. Orang diyakinkan, dipahamkan bahwa surga itu sangat indah dan nikmat. Dah yakin belum? Yakin. Yang kedua? Ainul yakin, yang tertukar. Ainul yakin, melihat yang apa yang kita yakini. Di kuburan nanti kalau ditanya dengan 3 pertanyaan kalau bisa jawab, ditampakkan surga. Melihat belum? Melihat, tapi belum merasakan. Paham ya? Belum merasakan. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin benar-benar dia nanti ketika masuk surga merasakan. Oh, ternyata seperti ini. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu ya. Yang jelas tingkatan tadi jangan terlupakan. Maratibul yakin ada 3. Tingkatan-tingkatan keyakinan ada 3. Pertama, ilmu yakin. Kedua apa? Ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Tercatat nanti ya. Na'am, barakallahu fiikum. Yang belum tercatat dicatat karena ini penting sekali ini. Penting sekali tingkatan-tingkatan keyakinan ini. Karena orang itu biasanya yakin dulu, tapi kan dia untuk membuktikan apa yang dia yakini harus melihat. Nah, setelah melihat apa? Merasakan. Ini madu asli ini. Madu randu asli panen langsung dari petaninya. Masa sih? Iya. Dah yakin dia. Tapi kan belum melihat. Ditunjukkan nih, kental juga ternyata ya. Baru apa itu? Ainul yakin. Bolehlah nyoba ini. Nyoba ternyata dia. Nyoba. Setelah nyoba apa namanya? Hakul yakin. Seperti itu, barakallahu fiikum, namanya urut-urutan keyakinan seperti itu, barakallahu fiikum. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Naam, kata beliau, fata'buduhu mu'minan bi annahu yattali'u 'alaik. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu mengawasi dan memperhatikanmu. Wa yaraka fi jami'i tasarrufatik, dan Allah Ta'ala melihatmu pada seluruh gerak-gerikmu. Di gerak-gerik kita semua diawasi, barakallahu fikum. Jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang justru membuat Allah Ta'ala murka. Allahumma musta'an. Fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan melihatmu, yakni i'taqid biqalbika wastahdir. Yakinilah dengan hatimu dan hadirkanlah annallaha yaraka wa yattali'u 'alaik. Bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu dan apa? Senantiasa mengawasimu. Ini seperti permisalannya orang. Orang itu kerja di bawah atasan, ada atasannya. Itu kalau ada atasannya biasanya kerjanya semangat enggak? Semangat, Masya Allah. Sesuatu yang enggak biasanya enggak dibersihkan sama dia. Karena ada bosnya. Tapi kalau bosnya pergi, wah santai-santai dia duduk minum kopi misalkan. Biasanya gitu kan?
Kalau manusia seperti itu. Nah, kita barakallahu fikum yang ngawasi adalah Allah Ta'ala langsung. Jadi kalau kita merasa diawasi ya, berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah semaksimal mungkin barakallahu fikum, karena yang ngawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba mungkin sama-sama hamba yang mengawasi itu masih bisa mengelak. Itu bosnya datang. Wah, semangat dia. Wah, pura-pura gini. Semangat. Wah. Tapi kalau bosnya pergi misalkan, wah, santai. Baring-baring. Longsan gajinya tetap karena bosnya enggak tahu. Ini kalau manusia, tapi Allah Ta'ala enggak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala enggak bisa apa? Enggak bisa ditipu barakallahu fikum. Bahkan apa? Semua gerak-gerik yang kita lakukan Allah Ta'ala tahu. Baru yang terpetik di benak kita saja belum terucapkan, tahu enggak Allah Ta'ala? Tahu. Jangan macam-macam barakallahu fikum. Nah, kita semuanya berupaya semaksimal mungkin menjaga yang namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang sangat berat barakallahu fikum. Karena kalau kita enggak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, terkadang kita enggak ada yang tahu nih. Wah, ternyata apa ngambil 50.000. Wallahu musta'an. Nah, enggak boleh itu ya. Nah, barakallahu fikum, enggak ada orang yang tahu ini. Ternyata nyuri misalkan. Allah Ta'ala tahu. Orang enggak tahu mungkin, tapi Allah Ta'ala tahu semuanya. Apa maksudnya ya? Allah musta'an. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadhi martabatun 'azimatun wala syak, ini adalah tingkatan yang agung, tidak diragukan lagi. Wa hiya tusamma, yang seperti ini dinamakan dengan martabatul muraqabah, tingkatan muraqabah. Tingkatan yang berkaitan dengan muraqabah, senantiasa diawasi. Muraqabatillahi jalla wa ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha aqallu minal ula, tapi lebih sedikit daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan apa? Seakan-akan dia bisa melihatnya. Ini lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua ini kalau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihat kita. Apa maksudnya ya? Ini tingkatan di bawahnya. Fal ihsanu bainal 'abdi wa baina rabbih wa ma bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Maka ihsan, berbuat baik antara hamba dan antara Rabbnya adalah sebagaimana yang Rasulullah jelaskan di dalam hadis ini. Annal mu'mina ya'budullaha 'alal yaqin wal iman. Bahwasanya seorang mukmin beribadah kepada Allah di atas keyakinan dan keimanan. Immal yaqinul ladzi yaj'alul 'abda ka'annahu yarallah, imma dengan keyakinan yang seorang yang menjadikan seorang hamba beribadah seakan-akan melihat Allah, awil yaqinul ladzi yastahdzir bihil 'abdu annallaha muttali'un, perhatikan baik-baik, annallaha muttali'un 'alaihi wa musyahidun li a'malihi, atau keyakinan yang yang seorang hamba menghadirkannya bahwasanya Allah Ta'ala mengawasinya dan menyaksikan terhadap amalan-amalannya. Fala yanharifu an ta'atih, maka jangan seseorang, perhatikan baik-baik, berpaling dari mentaatinya. Wa idzan harafa aw akhta'a fa innahu yatubu ila Allah. Apabila dia berpaling dan melakukan kekeliruan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat itu bukan bukan suatu perkara yang rugi, bahkan untung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala itu untung atau rugi? Untung. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, awanam antum, awanam antum, na'am ahsan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ayat yang pendek, simpel, dihafal ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Tobat itu kapan sih? Segera. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau tobat ditunda-tunda, nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu sudah enggak diterima lagi tobatnya. Matahari terbit dari arah mana sekarang? Utara atau dari kata selatan? Matahari terbit dari arah mana? Utara atau selatan? Antum? Yakin? Ayo na'am barakallahu fikum. Nanti kalau matahari terbit dari arah barat, enggak diterima lagi tobatnya sudah. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ya, tobat itu segera barakallahu fikum. Namun taubat itu harus ada syarat-syaratnya. Karena taubat itu harus taubat yang nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang benar. Tobat yang benar ini harus terpenuhi padanya berapa syarat? Ibnu Umar? 6. 4 kembali pada orangnya, 2 pada waktunya. Yang 4? Ikhlas.
menyesali, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Yang kembali pada waktunya sebelum nyawa sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit dari arah barat. Antum bisa ngulangin? Yakin? Ya, sebutkan satu. Apa? Tidak mengulanginya, menyesalinya, meninggalkannya. Ikhlas enggak? Ikhlas. 4, 2 lagi. Apa? Obatnya biar diterima ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Ya malah enggak terima. Ini sekarang kita berbicara masalah tobat itu diterima kapan? Kalau ikhlas, menyesali, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Terus masih 2 lagi. Sampai nyari kerongkongan malah enggak terima. Antum? Ya pada waktunya jelas. Pada waktunya kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Satu lagi. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, bukan ketika nyawa sampai di kerongkongan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi tobat itu segera, barakallahu fikum, jangan ditunda-tunda. Oleh karena itu sangat disayangkan beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka maaf-maafan ketika Idul Fitri saja. Paham ya? Awal Ramadan senyum-senyum, salam-salaman. Setelah selesai Ramadan, Idul Fitri, setelah salat Id pulang langsung ujung namanya, istilah Jawa ujung. Nah, dari ujung ke ujung, salam-salaman, minta maaf, tolong dimaafkan, ya udah ana maafkan semua dosa yang akan datang yang telah lalu dan akan datang. Yang akan datang pun dia maafkan juga. Nah, barakallahu fikum, dalam artian diampuni gitu loh. Padahal yang namanya istighfar, barakallahu fikum, kapan saja. Bertobat itu kapan saja, enggak dibatasi dengan setahun sekali atau yang semisalnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, li'annahu ya'lamu anna Allah yaghfiru dzunuba wa la yaqnatu min rahmatillahi azza wa jalla. Dikarenakan, perhatikan baik-baik yang punya kitab itu ya, fokus perhatikan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya, atau dikarenakan orang tersebut mengetahui bahwasanya Allah taala akan mengampuni semua dosa. Oleh karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, itu diampuni Allah taala kalau tobat dengan benar. Paham itu ya? Kalau tobat dengan benar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kisah yang sudah kita lewati berkali-kali, yaitu seorang pembunuh berapa jiwa? 100 jiwa dia bunuh. Itu pun masih ada pintu tobatnya. Masih. Tapi ingat, harus terpenuhi syarat-syaratnya, enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai, wah dosaku udah banyak, sudah bertumpuk-tumpuk, aku udah bunuh 200 orang. Kalau dalam hadis kan 100 ini. Iya enggak? Kalau dalam hadis berapa? 100 jiwa, aku udah bunuh 200 jiwa katanya. Apakah masih ada pintu taubat? Insyaallah. Selama dia taubat dengan benar, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Naam. Katakanlah kepada mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah taala. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Ya, semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau tobat dengan tobat yang benar, dengan syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kalau dia pernah merampok uang sekitar 5M misalkan. Kemudian dia tobat, diterima enggak tobatnya? Yusuf, antum, terima enggak? 5M enggak sembarangan loh, 5M ini. 5M. Terima? Terima. Kalau tobatnya benar, tapi ingat, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bisa dilihat sendiri. Di situ adalah apa? Ada berkaitan masalah tobat antara hak hamba dengan Allah taala dan hak hamba dengan sesama hamba. Kalau hak hamba dengan Allah taala cukup dengan syarat tadi itu. Ikhlas, menyesali, tidak mengulangi, bertekad bulat untuk tidak apa? Nah, ikhlas, tidak mengulangi, meninggalkan, bertekad bulat apa?
Menyesali tadi ya, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Nah, itu berkaitan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau hamba dengan hamba, dia diam-diam ternyata pernah nyuri sapi tetangganya. Seharga 5 juta sapinya, masih pedet. Oh, pedet enggak? Pedet itu anak sapi. Bahasa Jawanya pedet. Nah, itu dia curi dia. Setelah mencuri dia tobat. Kenal Ahlus Sunnah. Kenal Ahlus Sunnah, tobat. Apa yang dia solusi yang dia lakukan? Kalau bisa mengembalikan uang yang dulu pernah dia curi tadi, kembalikan. Dengan senilai harga pedet yang dia curi tadi itu. Paham ya? Harga anak sapi yang dia curi tadi itu, barakallahu fikum. Tapi kalau ternyata dia udah ngancam, pokoknya ana enggak akan maafkan. Kalau ketemu yang nyuri tak bunuh pokoknya. Kalau udah ngancam seperti itu bagaimana? Kalau udah ngancam seperti itu semampunya. Fattaqullaha masata'tum. Mungkin melalui perantara. Afan ya akhi, dulu aku pernah mencuri sapi tetanggaku. Yang jangan nyuri antum, iya nyuri ana dulu. Tapi sekarang udah tobat. Tolong sampaikan uang ini kepada tetangga anak. Ini kalau nggak bisa bertemu langsung. Soalnya kalau ketemu langsung mau dibunuh, paham ya? Nah, ini sekedar contoh, paham ya? Sekedar contoh, nggak usah tegang, santai aja. Nah, barakallahu fikum, sekedar contoh. Jadi kalau misalkan dia tobat bisa kembalikan. Ima secara langsung atau dengan perantara tadi. Kalau nggak bisa semuanya bagaimana? Memperbanyak doa. Doakan si fulan tadi yang sudah curi sapinya tadi itu. Paham ya? Doakan kebaikan atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Bisa dilihat dalam kitab apa tadi? Riyadhus Shalihin di masalah apa? Kitab taubah atau bab taubah itu, bab taubah. Naam. Allahul musta'an. Yang terakhir barakallahu fikum. Fal insanu laisa ma'suman. Manusia itu enggak maksum, tidak terbebas dari kesalahan. Semua manusia punya salah. Nah, bukan yang punya salah itu santri saja, guru pun ada salahnya juga. Jangan merasakan udah jadi guru, ustaz kemudian punya salah sama sekali, enggak benar. Paham ya? Jadi jangan sampai merasa, wah ini ustaz ini benar terus. Syekh ini enggak pernah salah. Masa syekh keliru? Masa ustaznya keliru? Ini sangat keliru. Ucapan yang keliru seperti ini ya. Tapi bagaimana semua manusia itu enggak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Itu perlu diperhatikan baik-baik itu. Nah, barakallahu fikum, kesalahan itu pasti ada. Cuman yang lebih bagus, yang lebih baik kalau salah segera kembali kepada jalan yang benar. Segera kembali pada jalan yang benar, barakallahu fikum, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara, syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Kita lihat, walakin idza hasala minhum mukhalafatun fa innahu yubadiru bit-taubah ila Allah. Akan tetapi apabila terjadi sebuah penyelisihan, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah. Karena yang namanya segera bertobat itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sikap apa? Sikap musabaqah, berlomba-lomba. Bedakan ya, tergesa-gesa itu lain dengan apa? Berlomba-lomba. Kenapa kok lain? Karena tergesa-gesa itu biasanya sifatnya itu, identiknya itu sesuatu yang negatif. Hasilnya negatif biasanya kalau tergesa-gesa. Tapi kalau bersegera, berlomba-lomba positif. Paham ya? Antum bersegera untuk apa? Melakukan amalan soleh. Apakah harus tergesa-gesa? Enggak harus. Tapi kalau tergesa-gesa, itu biasanya walaupun dia beramalan soleh lain hasilnya, karena dia tergesa-gesa biasanya capek, kemudian nafasnya enggak teratur. Tapi kalau sifat atau perbuatan bersegera, berlomba-lomba itu dia santai. Enggak harus tergesa-gesa. Enggak harus tergesa-gesa, barakallahu fikum. Na'amullahu musta'an. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim bentuknya bukan istijal tapi apa? Musabaqah. Ya kan? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, bersegera. Tapi kalau tergesa-gesalah kalian meminta ampunan Rabb kalian, ada enggak lafaz seperti itu? Enggak ada. Jadi perlu diperhatikan baik-baik karena tergesa-gesa datang dari mana? Setan. Sedangkan ta'anni, berhati-hati, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah. Nah, barakallahu fikum, sikap atau sifat ta'ani, berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-ajalah, tergesa-gesa, terburu-buru itu datang dari setan. Bahasa Jawanya gerusa-gerusu atau kesusu. Itu bahasa Jawanya terburu-buru. Allahul musta'an. Itu dihindari ya, barakallahu fikum, tapi bersegera, bermusabaqah, berlomba-lomba, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat yang terakhir. Allahul musta'an, karena dikit lagi ya. Wa ya'lamu anna Allah yatubu 'ala man tab. Dan dia yakin, tahu bahwasanya Allah Taala mengampuni, menerima taubat orang yang bertobat kepadanya. Wala ya'khudhuhul qunut wal ya's min rahmatillah. Jangan sekali-kali barakallahu fikum orang tersebut mengambil al-qunut, itu putus asa, wal ya's
gundah gulana sama. Nah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yatala'abu bihi syaitan, dan jangan sampai setan bermain-main dengan dia. Jangan sampai setan bermain-main dengan dia. Hatta yai'asa, hingga dia putus asa min rahmatillah, hadza huwal ihsan. Jangan sampai setan bermain-main dengan dia hingga dia putus asa dari rahmat Allah taala, wah ana enggak mungkin diampuni sudah. Jadi solusi yang terakhir daripada nanti enggak diampuni, bunuh diri saja. Akhirnya bunuh diri dia. Tapi kalau yang namanya takdir belum sampai, walaupun dia berupaya bunuh diri enggak mati-mati. Paham ya? Sudah beli apa? Bodrek. Sudah beli baygon, dioplos sama dia, campur diaduk bodrek sama baygon, bayangkan. Sesuatu yang mematikan, sesuatu yang ngeri gitu istilahnya ya. Dia minum untuk bunuh diri, mati enggak kalau belum takdirnya? Enggak mati, paling pol dia mungkin cuman meriang badannya. Paham ya? Masuk angin istilahnya gitu ya. Besok nyoba lagi, langsung naik ke lantai 5. Jatuh ke bawah, biar mati. Belum mati juga, kakinya patah. Masih hidup dia karena belum takdirnya. Oleh karena itu tidak boleh kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya solusinya akhirnya apa? Dia justru apa? Melanggar syariat. Jangan, tapi langsung kita berupaya semaksimal mungkin yakin bahwasanya Allah taala mengampuni dosa-dosa kita dengan apa? Syarat-syarat taubat yang sudah disebutkan. Nasallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.